Halo Sobat Kreatif. Guys, perkenalkan, nama saya Muhammad Irsyadul Anam dari SMK Negeri 2 Pekanbaru, jurusan pengembangan perangkat lunak dan GIM. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Dasar-dasar SEO on Page yang wajib dipahami dan diterapkan di WordPress. Yuk simak videonya. Selamat pagi teman-teman semua. Perkenalkan, saya Muhammad Irsyadul Anam dari SMK Negeri 2 Pekanbaru. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Dasar-dasar SEO on Page yang wajib dipahami. Nah, tujuan presentasi saya kali ini yaitu menjelaskan pengertian SEO dan SEO on Page, mengenalkan elemen-elemen SEO on page, terus memberikan pemahaman tentang cara penggunaan keyword yang benar, terus ada menjelaskan pentingnya struktur konten yang baik dalam website. Nah, latar belakangnya kenapa saya membahas SEO? Karena di era digital, website bukan hanya sekedar tampilan, tetapi juga alat promosi. Banyak website di luar sana sepi pengunjung karena tidak muncul di hasil pencarian Google. Padahal sebagian besar pengguna internet mencari informasi melalui Google. Nah, kenapa harus pakai SEO? Karena tanpa SEO, website sulit ditemukan, pengunjungnya sedikit, isi website jarang dibaca, promosi jadi nggak efektif. Nah, kalau kalian menggunakan SEO, website mudah dicari, pengunjung meningkat, terlihat lebih profesional, dan promosi jalan terus. Nah, dari tadi kita bahas SEO. SEO itu apa sih? SEO atau Search Engine Optimization adalah praktik untuk mengoptimasi konten agar mendapatkan peringkat bagus di mesin pencari seperti Google, Yahoo, dan Bing. Tujuan utamanya adalah mendapatkan lebih banyak trafik organik ke website kamu yang bisa didapat apabila website kamu mendapatkan peringkat di mesin pencari. Nah, yang kita bahas di materi kali ini yaitu SEO on Page. Apa sih SEO on Page? SEO on Page adalah strategi yang dilakukan secara langsung di setiap halaman website untuk mengoptimasi konten agar memperoleh peringkat tinggi di hasil pencarian organik. Fokus utamanya yaitu konten halaman dan kode sumber HTML seperti tag judul, heading tag, meta description yang dioptimalkan sedemikian rupa agar menarik pengunjung website dan crawler. Kalau menggunakan WordPress, Anda bisa menginstal plugin SEO terbaik untuk mempermudah proses ini. Nah, manfaat SEO on Page itu apa aja? Website lebih mudah ditemukan di Google. Dengan SEO on Page, halaman website lebih cepat muncul saat orang melakukan pencarian. Jumlah pengunjung yang meningkat. Semakin tinggi peningkatan website, semakin banyak orang mengunjungi website kamu. Website lebih rapi dan nyaman dibaca. Dengan penggunaan judul, paragraf, dan gambar yang baik membuat website lebih mudah dipahami. Meningkatkan kepercayaan pengunjung, website yang tampil rapi dan informatif dan lebih profesional. Nah, ada 8 elemen-elemen SEO on Page. Yang pertama, judul halaman atau title tag, yaitu menentukan topik utama halaman website. Nah, yang kedua, deskripsi halaman atau meta description, ringkasan singkat yang muncul di Google. Nah, yang ketiga, ada kata kunci atau keyword, kata yang dicari pengguna di Google. Terus yang keempat, ada struktur judul, yaitu heading 1, H2, dan H3, membuat isi website lebih rapi dan teratur. Yang kelima, halaman URL. URL yang pendek dan jelas lebih disukai Google. Terus yang keenam, ada gambar dan keterangan. Gambar atau alt text membantu Google memahami isi gambar. Jadi isi gambar itu apa? Terus 7, link di website, internal link, menghubungkan halaman satu ke halaman lainnya. Dan yang terakhir, kecepatan website. Website cepat lebih disukai pengunjung dan Google. Nah, yang telah kita bahas yaitu pentingnya kata kunci. Keyword merupakan faktor penting dalam penerapan SEO, khususnya pada WordPress, agar website atau artikel mudah dikenali oleh mesin pencari.
Penggunaan keyword dapat disesuaikan berdasarkan panjang kata dan masukan pencarian pengguna search engine. Yang pertama, keyword dari sudut pandang panjang pendek. Ada dua, yaitu short keyword dan long tail keyword. Nah, short keyword ini merupakan kata kunci yang singkat, satu atau dua kata. Nah, kalau long tail keyword biasanya lebih spesifik, 3 atau lebih, tertarget, dan tingkat persaingannya kata kunci. Kata kunci yang digunakan pada mesin pencari juga kecil, jadi usahakan pakai long tail keyword ya. Nah, yang kedua, berdasarkan niat pencarian atau search intent. Ada 4, informational keyword, yaitu orang mencari kata kunci berdasarkan informasi, mencari pengetahuan informasi umum. Terus ada navigational keyword, berniat mengakses situs tertentu secara langsung. Terus yang ketiga ada conversational keyword, membandingkan opsi sebelum memutuskan untuk membeli. Jadi membandingkan dua hal sebelum memutuskan untuk membeli sesuatu. Terus yang terakhir ada transaksional keyword, bertujuan untuk menyelesaikan pembelian atau transaksi. Nah, untuk mencari keyword ada tools-tools yang digunakan. Yang pertama ada SEMrush, menampilkan volume pencarian tingkat persaingan dan kata kunci turunan. Terus yang kedua ada Ubersuggest, memberi ide keyword serta perkiraan tingkat kesulitan SEO. Terus yang ketiga ada Keyword Tool IO, menyediakan banyak rekomendasi keyword berdasarkan hasil pencarian Google. Dan yang terakhir ada ChatGPT, membantu menemukan ide keyword, sinonim, dan variasi kata kunci. Dari 4 ini ketiga-tiganya berbayar, tapi yang saya saranin ChatGPT sama Keyword Tool IO. Terus yang selanjutnya media aplikasi yang digunakan. Apa itu WordPress? WordPress adalah aplikasi gratis untuk mengelola website atau blog dengan mudah. Aplikasi ini bisa digunakan tanpa harus menguasai bahasa pemrograman. Siapa saja bisa membuat website, mengedit tampilan, dan menambahkan artikel dengan cepat. Kenapa saya memilih WordPress? Karena mudah digunakan, banyak digunakan di dunia kerja, mendukung SEO, bisa dipasang plugin, cocok untuk website sekolah, blog, dan bisnis. Nah, title dan meta description. Nah, title, tag, meta title itu apa sih? Title, tag, atau meta title adalah salah satu landasan SEO yang memiliki fungsi untuk menampilkan judul halaman web kamu di hasil penelusuran mesin pencari atau search engine result page. Meta description adalah elemen HTML yang terletak di bawah judul. Tag title halaman ini hasil pencari search dan berisi ringkasan singkat dari konten web. Fungsinya apa? Fungsinya membuat orang tertarik, klik, dan memberi gambaran isi website. Jadi ini contohnya. Yang di atas ini adalah tag title, yang di bawah adalah meta description. Nah, berikut cara membuat tag title dan meta description. Yang pertama, kamu buka WordPress kamu, klik icon rumah di pojok kiri atas, lalu pilih menu dashboard. Lalu scroll ke bawah, pilih menu setting. Dan yang ketiga, di general setting, kamu bisa edit site title dan meta description kamu. Dan yang terakhir, kamu scroll ke bawah, lalu klik save change. Hasilnya seperti ini. Nah, lanjut ada heading dan struktur konten. Mengatur judul isi artikel. Heading adalah judul dan subjudul sebuah artikel yang berfungsi untuk mengatur isi paragraf mudah dibaca. Jenis-jenis heading apa aja? Yang pertama H1, yaitu judul utama artikel. Dan yang kedua H2, yaitu subjudul. Dan yang ketiga ada H3, penjelasan dari subjudul. Terus sampai H4 dan H6, digunakan jika pembahasan artikel lebih rinci. Struktur konten yang baik menggunakan H1 satu kali aja, karena itu adalah judul artikel. Dan yang kedua, isi dibagi ke dalam H2 dan H3. Dan yang ketiga, menggunakan paragraf pendek, yaitu 4 baris saja sudah cukup. Dan yang keempat, topik sesuai keyword, yaitu kalau bahasnya proyektor, ya sudah, isinya proyektor juga. Nah, bahasa mudah dipahami, jangan bahasa yang sulit-sulit. Nah, ini adalah bentuk H1, H2 itu seperti ini, dan H3 seperti ini, penjelasan dari subjudul.
Nah, optimasi gambar. Jadi gambar itu harus punya namanya ya. Ada alt image-nya, titelnya juga. Mengatur gambar agar SEO lebih baik, gambar tidak hanya berfungsi sebagai hiasan, tetapi juga membantu Google memahami isi artikel. Jika gambar tidak diatur dengan baik, website menjadi lambat dan sulit muncul di hasil pencari. Cara optimasi gambar, yang pertama, gunakan nama file yang jelas. Contoh SEO on page JPG, jangan IMG JPG. Ini biasa terjadi kalau kalian ambil gambar dari AI. Sebelum harusnya diganti dulu namanya. Terus yang kedua ada tambahkan alt text. Alt text adalah keterangan gambar agar Google tahu isi gambar tersebut. WordPress sudah menyediakan alt text. Jadi samain aja judul sama alt textnya ya. Terus yang ketiga ada kompres ukuran gambar. Gambar jangan terlalu besar-besar. Kalau bisa di bawah 1 MB. Ukuran gambar kecil membuat website lebih cepat terbuka. Nah, yang terakhir, hindari gambar terlalu besar. Ukuran yang terlalu besar akan memperlambat website. Manfaat optimasi gambar itu apa aja sih? Website lebih cepat, gambar muncul di Google Image, artikel lebih jelas, pengunjung lebih nyaman, SEO halaman meningkat. Nah, menambahkan internal link. Apa sih internal link? Internal link adalah link yang menghubungkan satu halaman ke halaman lain dalam satu website. Fungsinya untuk membantu pengunjung menemukan informasi lain yang masih berkaitan dan membuat mereka lebih berada di dalam website tersebut. Dengan internal link, Google juga lebih mudah memahami isi susunan halaman dalam website sehingga meningkatkan hasil SEO. Nah, kalian bisa select kata-kata kata kunci, terus kalian paste aja link halaman yang ingin dituju. Nah, URL SEO harus friendly. URL SEO friendly adalah halaman website yang dibuat sederhana, jelas, dan mudah dibaca, baik oleh pengguna maupun Google. URL yang baik biasanya berisi kata kunci yang sesuai dengan isi halaman, tidak panjang, tidak menggunakan kode atau simbol yang aneh. Dengan URL yang rapi, Google lebih mudah memahami isi halaman dan pengunjung lebih percaya untuk mengkliknya. Contoh URL yang benar adalah itu nama website Anda.com, yaitu apa itu SEO on page. Nah, yang salah itu ada kode-kodenya. Nah, biasanya kode-kode itu bawaan kalau kalian nggak mengganti nama URL-nya. Nah, kecepatan website ini perlu diperhatikan. Kecepatan website adalah waktu yang dibutuhkan suatu halaman untuk terbuka saat diakses pengguna. Website yang lambat dapat membuat pengunjung cepat keluar dan tidak jadi membaca isi halaman. Google lebih suka website yang cepat karena dianggap memberikan pengalaman yang lebih baik kepada pengguna. Dampaknya apa kalau website kita cepat? Website kita cepat, pengunjung betah, Google menilai kualitas yang baik. Nah, kalau website yang lambat, pengunjung langsung keluar dan ranking Google menurun. Nah, gimana cara meningkatkan kecepatan website? Kompres ukuran gambar yang tadi saya bilang, gambar jangan besar-besar. Nah, hapus plugin atau tema yang tidak dipakai. Nah, yang ketiga, batasi jumlah widget atau fitur yang terlalu berat. Biasanya fitur-fitur animasi itu dihapus aja. Nah, manfaat website yang cepat apa? Meningkatkan peringkat Google, mengurangi pengunjung kabur, website terasa profesional, pengalaman pengguna lebih nyaman. Nah, adapun kesalahan umum SEO pemula. Yang pertama, kesalahan yang sering dilakukannya yaitu mengisi artikel dengan kata kunci terlalu banyak sehingga terlihat tidak natural. Dan yang kedua, menggunakan judul yang tidak sesuai dengan isi artikel. Jangan pula bahasnya proyektor, isinya bahas TV. Nah, menyalin konten dari website lain, copy paste. Nah, yang keempat, tidak mengatur gambar tanpa nama file dan alt text. URL dibuat acak dan tidak mengandung kata kunci. Dan yang terakhir, tidak memperhatikan kecepatan website. Nah, solusi sederhananya gimana? Gunakan keyword secukupnya dan relevan. Buat konten sendiri, jelas dan bermanfaat. Pastikan judul sesuai dengan isinya. Optimasi gambar dan kecepatan website. Dan yang terakhir, perbarui konten secara berkala. Kesimpulannya,
SEO on page adalah langkah dasar yang penting dalam optimasi website agar mudah ditemukan Google dengan mengatur elemen seperti keyword, judul, struktur artikel, gambar, URL, dan kecepatan website. Sebuah website dapat memiliki peluang lebih besar untuk muncul di halaman pencarian. Penerapan SEO on page tidak membutuhkan biaya mahal, tapi membutuhkan ketelitian dan konsisten. Jika dilakukan dengan benar dan rutin, SEO on page dapat meningkatkan jumlah pengunjung, memperbaiki kualitas website, dan mendukung tujuan bisnis atau informasi secara jangka panjang. SEO on page sangat cocok diterapkan pada website berbasis CMS seperti WordPress karena pengaturannya mudah dan ramah untuk pemula. Sekian presentasi dari saya. Adakah yang ingin bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fen Abrar. Saya ingin bertanya, di mana kita bisa ngecek kecepatan website? Nah, untuk mengecek kecepatan website, kamu bisa cek sendiri. Ada tools-toolsnya di Ubersuggest, itu bisa ceknya, cuman harus premium. Terima kasih. Cuman kalau kamu bisa cari, kamu bisa tes speed SEO website, bisa kamu cari di Google. Itu aja. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, balik dulu.